Video ini diperuntukkan hanya untuk yang berakal sehat saja. Yang akalnya kurang sehat, di-skip dulu ya. Budi pekerti yang dimiliki manusia ini kan dalam posisi nol sebetulnya sebelum terisi. Nah, budi ini sebetulnya kan yang menggerakkan manusianya sesuai dengan yang menguasai budi. Contohnya ketika yang menguasai budi pekerti kita ini, yang menguasai budi ini adalah zat wajibul maulananya Allah, maka tentu manusianya akan sangat luar biasa kebaikannya. Tapi ketika kita sudah tahu tentang wajibul maulana dan budi, ternyata budi ini juga bisa dipimpin oleh yang zat wajibul maulananya yang negatif. Begini Mo, ini dari ajaran Kanjeng Sesiti Jenar, masuk dari zat Maulana itu maksudnya seperti apa? Itu komplitnya zat wajibul maulana. Wajibul Maulana. Iya. Jadi wajibul itu artinya wajib ada. Wajibul itu wajib ada ya? Iya, maulana itu yang menguasai. Jadi maksud daripada zat wajibul maulana adalah zat yang wajib ada untuk menguasai. Ya, terus tinggal kaitannya dengan apa yang mau dikuasainya. Kan seperti itu. Nah, jadi setiap tingkah laku manusia itu memang harus ada zat wajibul maulananya. Terus yang mau ditanyakan lagi apa? Yang ada kaitannya dengan zat wajibul maulana itu tadi. Jadi itu salah satunya yang memimpin menuju manusia itu. Ya, yang memimpin yang ada di dalam diri manusia, bukan yang menuju manusia. Ya, biasanya kalau kita berbincang masalah ajaran Sesiti Jenar, zat wajibul maulana itu mengarahnya ke soal budi pekerti yang dimiliki manusia. Makanya Kanjeng Sesiti Jenar mengajarkan bahwa zat wajibul maulana itulah yang memimpin budi pekerti yang dimiliki manusia. Nah, untuk sebuah kebaikan, zat yang mana yang wajib ada untuk menguasai budi pekerti yang dimiliki manusia? Nah, tentu ketika kita mengarah ke soal sekali lagi ke yang punya muara ajaran Sesiti Jenar Wahdatul Wujud, maka arah daripada budi yang harus ada di dalam diri manusia adalah budi-budi atau pekerti-pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Nah, oleh karena itu juga kalau berbincang masalah zat wajibul maulana yang harus ada di dalam budi pekerti kita, yang harus menjadi pemimpin budi pekerti yang ada di dalam diri kita, maka arahnya ke Allah. Bukankah Wahdatul Wujud itu membincangkan soal penyataan Allah yang ada di dalam diri manusia? Maka ketika Kanjeng Sesiti Jenar mengatakan bahwa zat wajibul maulana adalah yang menjadi pemimpin budi yang menuju ke semua kebaikan. Iya. Nah, ya kan? Ya, menuju ke semua kebaikan. Nah, maka ini berbincang zat wajibul maulananya adalah zat Allah yang bersemayam di dalam kolbu manusia, juga yang bersemayam di kolbu kita masing-masing ini. Itu loh maksudnya itu. Jadi sekali lagi, zat wajibul maulana artinya zat yang wajib ada untuk menguasai khususnya budi pekerti kita ini. Karena budi pekerti kita ini kan ada budi pekerti yang baik, ada budi pekerti yang jelek atau yang buruk. Maka harus tahu pembedanya. Yang baik arahnya ke zat yang namanya Allah,
yang buruk, ada zatnya sendiri yang menguasai kenegatifan yang dimiliki manusia itu. Kan budi pekerti itu kan tidak harus atau tidak selalu yang menguasainya baik ya. yang baik, ada yang jelek juga. Nah kalau semua misalkan zat wajibul maulananya ini langsung selalu Allah, maka tidak ada orang yang buruk, tidak ada orang yang jahat. Tapi pada kenyataannya yang jahat dan yang baik itu jumlahnya banyak yang jahat daripada yang baik. Ini fakta yang ada di dalam komunitas dan masyarakat kita ini. Nah, begitu. Kemudian apalagi? Itu kan panjang itu kayaknya. Iya. Terus ini ada mau citra manusia hanya ada dalam keinginan yang tinggal satu keinginan saja, belum tentu dapat. Ini belum tentu dapat tuh gimana itu? Nah, itu kan begini. Citra manusia itu hanya dalam keinginan yang tunggal. Citra itu apa sih sebetulnya? Citra itu kan kepribadian. Iya. Nah, di dalam kepribadian ada karakter dan ciri khas. Nah, itu yang dimaksud adalah citra diri manusia. Citra diri manusia itu sebetulnya yang normal, atau kepribadian manusia itu yang normal itu ya satu kepribadian. Maka ketika manusia punya dua kepribadian atau kepribadian ganda, ini malah tidak normal. Nah, ini kan contohnya, itu punya kepribadian ganda, malah bermasalah karena tidak normal. Jadi citra diri atau kepribadian manusia ini harus menuju yang satu, artinya yang tunggal. Karena untuk melaksanakan yang tunggal itu saja masih banyak kekurangan di mana-mana. Untuk menuju pelaksanaan yang tepat itu sangat sulit. Dalam satu kepribadian saja loh ini, itu sangat sulit, apalagi yang punya kepribadian ganda. Selain sulit juga akan menimbulkan masalah bagi orang banyak, selain masalah untuk dirinya sendiri. Nah gitu loh maksudnya citra diri itu. Jadi umumnya manusia, normalnya manusia, citra diri itu satu atau tunggal itu tadi. Malah kalau kepribadiannya lebih dari satu, nah ini yang bermasalah malah. Artinya manusia itu punya kepribadian ganda alias tidak normal. Nah apalagi ini soal kepribadian yang harus tunggal ini tadi, nah, kan sudah gampang mengertinya kalau soal ini tadi. Jadi manusia itu tidak boleh berkepribadian ganda. Terus yang dimaksud cara memisahkan zat wajibul maulana itu gimana? Dengan apa? Dengan budi mungkin. Nah, dengan budi kan? Iya. Nah, karena zat wajibul maulana ini kan satu. Nah, dengan budi. Nah, ini kan sebetulnya kan dua hal yang bisa dipisahkan sebetulnya memang. Misalkan begini. Budi pekerti yang dimiliki manusia ini kan dalam posisi nol sebetulnya, sebelum terisi. Nah, budi ini sebetulnya kan yang menggerakkan manusianya sesuai dengan yang menguasai budi. Contohnya ketika yang menguasai budi pekerti kita ini, yang menguasai budi ini adalah zat wajibul maulananya Allah, maka tentu manusianya akan sangat luar biasa kebaikannya. Tapi ketika kita sudah tahu tentang wajibul maulana dan budi, ternyata budi ini juga bisa dipimpin oleh yang zat wajibul maulananya yang negatif. Nah coba misalkan zat wajibul maulananya iblis misalkan. Iya. Karena iblis itu juga zat yang ada di dalam diri manusia. Bukankah manusianya akan jadi jahat sekali, buruk sekali budi pekertinya?
Nah, kenapa? Ini harus tahu batasan atau harus tahu kisi demi kisi antara zat wajibul maulana dan budi yang ada di dalam diri manusia. Misalkan begini, misalkan yang kita jadikan pemimpin sebagai zat wajibul maulana untuk memimpin budi, kita kuasakan kepada Rahman atau Rohim kita. Bukankah itu juga asma daripada Allah? Kasih dan sayang untuk menguasai budi yang kita miliki. Maka yang ada di dalam diri kita akhirnya apa? Selalu punya rasa kasih dan sayang. Nggak akan gampang tega melihat orang menderita. Kita selalu ingin menolong kepada sesama manusia dan kepada siapapun ketika kita punya kemampuan. Begitu loh maksudnya. Berarti ada dua sisi berarti memang ya. Iya. Jadi ada dua kubu yang masing-masing sebenarnya. Ya ibaratkan begini. Ibaratkan sebuah smartphone atau handphone itu ruangan yang kosong sebagai cadangan untuk menggerakkan atau untuk mengoperasikan handphone atau komputer. Nah, itu diisi apa? Seperti itu loh maksudnya itu. Jadi budi pekerti itu bergantung kepada apa yang menguasai budi pekerti itu. Jadi ada kalanya di dalam satu masa saja, satu hari saja misalkan. Iya. Nah, kadang-kala manusia bisa menjadi baik. Kan budi pekertinya? Iya. Kadang-kala ganti menit atau ganti jam Bisa berubah. bisa merubah, bisa menjadi jahat sekali. Karena sudah beda yang menguasai budi pekertinya itu. Jadi artinya zat wajibul maulana ini menurut ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar harus selalu yang baik. Makanya mengarahnya ke zat adanya Allah yang ada di dalam kalbu kita. Makanya kebiasaan di dalam paweling atau pesanan orang-orang di sekeliling kita ini atau di sekitar kita ini ketika melepaskan atau mengantar seseorang yang mau bepergian, pasti pesannya apa? Hati-hati ya di jalan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, bukankah yang untuk jalan ini utamanya tugasnya mata? Tapi tetap yang disebut adalah hati-hati. Karena di dalam hati ini ada kolbu, di dalam kolbu ini ada Allah. Agar Allah menjadi zat wajibul maulana, sehingga di dalam perjalanannya menjadi baik dan selamat. Kok enggak yang disuruh mata-mata? Padahal yang untuk melihat jalan ini adalah mata. Basir. Nah, ini loh, bisa mengerti kira-kira itu dari contohnya seperti itu. Nah, ternyata di dalam segala aspek kehidupan kita yang harus kita jadikan zat wajibul maulana untuk memimpin budi pekerti yang kita miliki adalah Allah. Hati-hati. Nah, inilah. Ya, begini mungkin pernah juga ini pas saat berkendara ya, Mo ya. Iya. Pas laju, tapi batin bilang, "Oh, jangan laju. Nanti bahaya." Berarti seperti itu, Mo ya. Iya. Nah, salah satu contoh seperti itu. Nah, ternyata kok sampai ada kata hati yang berkata, berarti yang kita jadikan zat wajibul maulana itu bukan zat yang ada di dalam kalbu kita, mungkin yang lain. Nah, kan dari 99 asma ini kan bisa dijadikan zat wajibul maulana. Yang dibilang dalam wejangannya supaya manusia bisa menjadi keinginan yang lain. Iya. Nah, apalagi yang ada kaitannya dengan zat wajibul maulana itu tadi yang harus dijadikan atau yang harus ada di dalam budi pekerti kita. Ini Mo, ini tadi kan Romo mengatakan tadi tuh. Di titik budi di titik nol tuh yang kayak apa ya, Mo? Yang di titik nol tuh.
di titik dalam keadaan seimbang. Ya, ibaratkan misalkan titik nol ini ya, misal ke kiri ini urusan yang buruk-buruk, ke kanan urusan yang baik-baik. Nah, budi pekerti itu di titik nol itu. Dudukannya di situ. Nah, dudukannya di situ itu. Mula-mula manusia yang punya budi pekerti, budinya itu belum ada yang menguasai, itu di titik nol. Begitulah maksudnya itu. Jadi ketika yang menjadi pemimpin budi ini nuansanya positif, maka larinya akan ke positif semua. Awalnya di titik nol. Awalnya di titik nol. Budi itu di titik nol. Nah, kalau yang dijadikan zat wajibul maulan arahnya negatif, ini ya mengarah ke negatif. Jadi perilaku manusia atau budi pekerti manusia itu jadi jahat, buruk, atau bahkan gampang menyusahkan orang juga. Iya kan? Nah, kalau sudah akhirnya itu budi pekertinya dipimpin oleh zat yang negatif, nah maka akan membuat kerusakan di bumi ini. Bisikan iblis. Ya, masuk iblis itu misalnya kan. Nah, karena dia tidak berlindung. Budi dan karakter ini sama tuh gitu. Karakter sama budi. nah begini. Apakah budi itu sama dengan karakter? Karakter ini adalah pembahasan citra diri atau kepribadian. Nah, budi dalam titik nol. Nah, ketika apa saja yang sering kita tanamkan atau sering kita pakai untuk menguasai budi pekerti kita, inilah pada akhirnya membuat sebuah karakter yang sering kita jadikan pemimpin budi kita. Jadi itu akan membentuk sebuah karakter. Jadi contohnya begini. Yang kita jadikan pemimpin di dalam budi kita ini adalah zat yang maha menolong. Misalnya. Nah, itu sering kita pakai. Pada akhirnya membuat budi pekerti kita ini kan suka menolong. Iya. Nah, inilah karena terlalu seringnya yang kita jadikan pemimpin itu zat yang maha menolong itu tadi kan. Ada, dicari saja. Memang sengaja nggak saya sebutkan asmanya, ya kan? Biar dicari. Biar jadi PR. Iya, biar jadi PR. Nah, akhirnya membuat karakter karena saking seringnya zat yang suka menolong ini atau maha menolong ini memimpin budi pekerti kita, sehingga punya karakter suka menolong. Nah, akhirnya ada kaitannya dengan jiwa penolong. Gitu loh. Gampang saja sebetulnya ini. Ya kalau dari tanya mau dari tahu. Ya, apalagi yang ada kaitannya dengan ini tadi. Salah satu wejangan kan sesi jenar loh ini kan. Iya. Berarti karakter itu berarti emang bisa diubah berarti. Bisa. Dan karakter itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Wong kita mau pelit ya tergantung diri kita sendiri kok. Mau suka membantu atau suka menolong juga tergantung diri kita sendiri kok. Mau jahat pun juga tergantung diri kita sendiri. Kalau misal ada ingin mengajak kita untuk berbuat yang buruk atau yang berbuat untuk hal yang jahat, kalau kita nggak mau ya nggak jadi kejahatan kok. Iya kan? Karena ada tolakan juga bisa. Iya, makanya tergantung kepada diri kita sendiri juga. Sama seperti soal kehidupan dan hidup kita. Kehidupan dan hidup kita ini bergantung pada diri kita sendiri juga. Tapi gini, Bang. Kalau ini berbicara tentang kehidupan dan budi pekerti itu kan biasanya juga tergantung dari. Biasanya ada yang bilang buah tidak jatuh daripada pohonnya. Iya. Orang tua misalnya kayak gitu. Iya. Apakah misalnya anak sering misalnya mencuri atau sifat karakternya pemarah, Iya. mengikuti karakter dari orang tuanya itu bagaimana? Nah, itu kan sifat dasar. Sifat dasar. Sifat dasar atau sifat turunan. Bukan berarti sifat yang tidak baik ketika kita ingin mengubahnya tidak bisa, tapi tetap bisa sebetulnya. Tetap bisa. Kita kan punya akal pikir kan. Oh, ini ternyata sifat yang seperti itu tidak baik saya pertahankan di dalam diri saya. Maka akan saya ubahlah sesuatu yang menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, itu bebas menentukannya. Karena kembali lagi bahwa
apapun yang ada di dalam diri kita ini, diri kita inilah yang menentukannya. Tuh. Ada lagi enggak? Ini kan salah satu ajaran atau pegangan Kanjeng Seti Jenar. Iya. Memang memerlukan sedikit berpikir juga, karena zat wajibul maulana itu ternyata tidak harus positif juga. Ada negatifnya. Ada negatifnya juga. Tinggal manusianya itu memilih yang mana. Iya. Dan tanpa disadari, zat wajibul maulana sebagai pemimpin budi dalam sehari semalam ini berganti-ganti, berubah-ubah. Makanya kadang ada istilah begini, ayo siapa yang mau mau minta duit misalkan, ini sedang baik hati ini. Nah, ternyata yang menjadi zat wajibul maulana ya yang baik-baik gitu loh. Tapi ketika moodnya tidak baik, nah ini yang memimpin budi itu adalah hal-hal yang zat yang bernuansakan negatif. Makanya di kerjaan juga gini, ini saya lagi tidak enak hati nih. Jangan banyak bicara dulu nih. Karena lagi stres terus kerjaan kan. Nanti dikhawatirkan terkena imbas negatif yang kita miliki. Karena yang sedang memimpin budi adalah zat yang nuansanya. Untungnya kita tidak berlarut-larut, mau langsung tak ingat. Oh ini dikuasai lagi tadi. Harus diganti pemimpinnya ini. Harus dirubah lagi. Nah, disitulah sebetulnya fungsinya atau manfaatnya ketika kita mau selalu belajar. Nah, sehingga berimbas kepada pengendalian yang baik. Apapun yang ada di dalam diri kita, khususnya perubahan-perubahan rasa, perubahan-perubahan karakter. Sehingga yang namanya khilaf, sehingga lagi yang namanya kita lupa dengan yang lebih baik. Nah, ini kita bisa eliminir. Jadi tingkat loncatan perubahan yang menjadi penguasa, yang menjadi wajibul maulana ini kita menyadarinya, sehingga kalau ada sesuatu yang buruk kita segera bisa mengembalikan ke minimal ke titik nol minimal. Ya memang secara tidak langsung batin ini juga menegur kamu. Nah, iya. Kamu ini jahat betul sama orang. Makanya kan seringkali kan begini. Kalau kita sedang marah, ayo sadar misalkan. Dikembalikan saja. Istighfar misalkan. Nah, itu kan dianjurkan untuk dikembalikan ke titik nol saja kan. Nah, sehingga kenegatifan yang menguasai budi pekerti kita ini tidak berterusan, sehingga malah menimbulkan masalah baru yang lebih parah atau lebih fatal. Nah, ini saya kira untuk uraian atau penjelasan tentang wajibul maulana yang harus ada di dalam budi pekerti kita ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebetulnya banyak. Banyak. Karena menyangkut tentang hidup lah. Hidup itu kenapa kita bisa hidup? Nah, unsur-unsur apa yang menjadikan kita hidup itu kan ada. Nah, tapi khusus untuk pertemuan ini yang kita kupas atau yang kita ulas adalah zat wajibul maulana. Nah, maka cukup di sini dulu. Nanti kalau kebanyakan nampungnya. Ya, itu dikhawatirkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin. Tidak ada niat dan tujuan yang tidak baik. Kalaupun ada kesalahan, anggap saja kesalahan saya secara pribadi. Ini tadi sebatas mengupas apa yang sudah disampaikan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar melalui ajaran-ajaran atau wejangan-wejangannya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kelangsungan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin.